Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini, Mimin akan membahas buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck karya Mark Manson. Meneliti bagaimana kita cenderung tertarik pada ide-ide tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik, ini mengkritik genre nasihat self-help yang tidak praktis atau tidak membantu. Dan sering membuat kita merasa bersalah karena kita merasa sendirian dalam ketidakmampuan kita untuk menerapkan saran yang tampaknya sederhana. Kasarnya, kita akan belajar untuk mengembangkan diri namun tidak dengan cara yang sering orang praktekkan pada umumnya. Dan mengajak bersama-sama mengevaluasi kembali harapan dan aspirasi yang telah kita anut. Dan buku ini juga mengajak kita memahami sikap kita dalam menghadapi perjuangan hidup. Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 5 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, sialan positif dan berhenti mencari kebahagiaan. Salah satu pesan kunci dari buku ini adalah jika kita menginginkan kehidupan yang lebih bahagia dan bebas stres, maka kita perlu mengadopsi sikap positif. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk memulai adalah berhenti berusaha keras untuk bahagia. Bagaimanapun, perjuangan kitalah yang memberi makna hidup. Saran dari Mark Manson adalah jelas, kita harus peduli tentang beberapa hal, tetapi hanya tentang hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Bagi Manson, yang benar-benar penting adalah keluarga, teman, dan memiliki tujuan, dan mungkin pizza, jika itu yang memang Anda inginkan. Fakta yang sulit diterima untuk yang pertama adalah bahwa semakin Anda mengejar perasaan lebih baik sepanjang waktu, semakin Anda menjadi kurang puas. Ini karena mengejar sesuatu hanya memperkuat fakta bahwa Anda tidak memilikinya sejak awal. Jadi jangan mengejar fatamorgana kebahagiaan, karena itu akan menjebak kita ke dalam menjalani kehidupan ketidakbahagiaan yang abadi. Yang kedua, terkadang hidup akan menyebalkan dan tidak apa-apa. Tidak apa-apa bahwa hidup tidak akan selalu cerah. Terlepas dari apa yang kita lakukan dalam hidup, kita akan menghadapi perjuangan. Masalahnya sering pada bagaimana kita memilih untuk melihat dan memahami masalah ini. Pesan self-help beracun membuat kita percaya bahwa hidup harus mudah dan nyaman sepanjang waktu. Tetapi sifat positif yang beracun ini telah menghasilkan generasi orang yang percaya bahwa menanggung kesulitan dan berurusan dengan pengalaman dan emosi negatif harus dihindari dengan cara apapun. Hidup kadang-kadang bisa dan akan sangat sulit. Bagaimana kita memilih apa yang layak kita ambil sebagai perjuangan, itu merupakan faktor kunci dalam keputusan kita untuk peduli. Daripada bertanya apa yang kita inginkan dari hidup, lebih baik bertanya apa yang ingin Anda perjuangkan. Tak ada kehidupan yang sempurna, jadi yang terbaik adalah berhenti berharap untuk kehidupan yang bebas dari masalah. Masalah tidak pernah berhenti, mereka hanya ditukar atau ditingkatkan. Yang ketiga, berhenti menjadi korban dan ambil tanggung jawab. Fakta yang sulit lainnya adalah menerima kenyataan bahwa kita bukan korban atas keadaan dan kita perlu mengambil tanggung jawab. William James sebagai contoh perilaku ini, ia lahir pada abad ke-19 dalam keluarga Amerika yang kaya. Sepanjang masa mudanya, ia menderita sakit, muntah tanpa henti dan kejang punggung yang sangat menyakitkan. Impiannya adalah menjadi seorang pelukis, tetapi dia akhirnya memilih jalan yang berbeda untuk hidupnya, sehingga ia memutuskan untuk mengejar kedokteran. Dia diejek tanpa henti oleh ayahnya karena kurang berbakat dalam melukis. Lantas akhirnya ia merasa tidak bahagia, hampir ke titik bunuh diri. Namun William James menemukan nasihat dari seorang filsuf, Charles Peirce. Peirce berpendapat bahwa setiap orang harus mengambil tanggung jawab 100% untuk hidup mereka sendiri. Ini selaras dengan James yang menyadari bahwa dia menyalahkan situasinya pada hal-hal yang di luar kendalinya, yaitu kesehatannya yang buruk dan kritik ayahnya. Diberdayakan oleh kesadaran yang baru ditemukan ini,
Dia memulai dari awal. Dia mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Dan setelah bertahun-tahun kerja keras, William James menjadi pelopor psikologi Amerika. Kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita merespons. Yang keempat, kegagalan adalah jalan ke depan. Sebagian besar dari kita menghindari resiko karena kita takut salah atau lebih buruk lagi gagal. Kegagalan mengubah persepsi kita karena itu mengancam perasaan kita tentang siapa diri kita. Hukum penghindaran berpendapat bahwa kita cenderung melarikan diri dari apapun yang mengancam identitas kita. Misalnya, banyak seniman dan penulis amatir menolak untuk mempublikasikan atau menjual karya mereka. Mereka takut tidak ada yang akan menyukai hasil karyanya, karena kalau gagal, mereka merasa akan menghancurkan rasa identitas diri mereka sendiri. Ketakutan akan kegagalan seringkali begitu besar, sehingga kita tidak hanya menghindari mengambil resiko, tetapi juga sering menghindari untuk mencoba sesuatu hal. Nasihat dari Buddhisme mengajarkan kita bahwa identitas adalah ilusi. Label apapun yang Anda berikan pada diri sendiri, seperti bahagia atau sedih, sukses atau tidak sukses, hanyalah buatan di pikiran Anda sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak nyata, dan jadi kita tidak boleh membiarkan mereka mendikte jalan hidup kita. Penemu bola lampu Thomas Edison konon berkata, "Saya tidak gagal 1000 kali. Saya telah berhasil menemukan 1000 cara untuk tidak membuat bola lampu." Pesan di sini adalah bahwa peningkatan didasarkan pada ribuan kegagalan kecil. Dan jika seseorang lebih baik dari Anda dalam sesuatu, kemungkinan ini karena mereka telah gagal dalam hal itu. Lebih dari yang mungkin Anda pikirkan. Jika Anda ingin mengeksekusikan sesuatu hal yang mesti Anda lakukan sesuai pedoman buku ini adalah sikap mengambil tindakan terlebih dahulu karena ini mengarah pada inspirasi yang kemudian membangun motivasi. Bukan sebaliknya, karena jika Anda mencoba memulai dengan motivasi, kemungkinan besar Anda akan berakhir di lingkaran tanpa akhir lainnya. Yang terakhir, ubah cara Anda mengukur keberhasilan dan kegagalan. Ambil contoh kisah dua gitaris, Dave Mustaine dan Pete Best. Pada tahun 1983, Mustaine dikeluarkan dari bandnya ketika mereka berada di puncak ketenaran. Kemarahan memicu tekadnya untuk membuktikan nilainya dengan menjadi lebih sukses daripada mantan rekan satu bandnya. Dia bekerja tanpa henti untuk meningkatkan keterampilannya dan dia membentuk band baru. Nama band barunya adalah Megadeth. Megadeth kemudian menjual lebih dari 25 juta rekaman. Anda mungkin berpikir bahwa ini adalah kisah sukses, bukan? Bukan untuk Mustaine. Ia terus menilai kesuksesannya dengan pencapaian mantan bandnya, Metallica. Metallica adalah salah satu aksi musik terbesar di dunia. Dan perbandingan ini adalah pencuri semua kegembiraan Mustaine. Tolak ukur kesuksesan dan kebahagiaannya adalah menjadi lebih sukses daripada mantan rekan satu bandnya. Sebuah ukuran yang menghasilkan perasaan kecewa meskipun kesuksesannya tak terbantahkan dengan Megadeth. Pete Best di sisi lain memiliki kriteria sukses dan kebahagiaan yang sama sekali berbeda. Seperti Mustaine, Best dikeluarkan dari band di ambang ketenaran. Grup ini kebetulan adalah The Beatles yang ikonik. Best awalnya menderita depresi saat dia melihat rekan satu bandnya mencapai kesuksesan yang tak terbayangkan. Tapi dengan mengadopsi pergeseran perspektif, dia mengubah nilai-nilainya. Dia menyadari bahwa apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup adalah keluarga yang penuh kasih dan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Tentu dia masih ingin bermain musik. Tetapi dia tidak ingin kesuksesan bermusik atau kekurangannya menentukan hidupnya. Pemokusan ulang ini menghasilkan kehidupan yang terpenuhi dan puas. Dan Best bahkan kembali membuat musik lagi, kali ini untuk band-band yang kurang sukses. Nah sobat,
Pesan utama dari kisah-kisah ini adalah bahwa dalam hal kebahagiaan abadi, apa yang kita hargai jauh lebih penting daripada kesuksesan kita. Kita perlu melepaskan diri dari nilai-nilai yang buruk dan berusaha menuju nilai-nilai yang benar yang membuat kita bahagia dan puas. Perbaikan diri adalah tentang memprioritaskan nilai-nilai yang kita anut, memutuskan apa yang penting bagi kita, dan kemudian peduli dengan apa yang kita pilih. Sebaliknya, kita tidak peduli dengan hal-hal yang tidak penting dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi merupakan pembahasan seputar buku The Sable Art of Not Giving Fuck. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, klik tombol like-nya, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa pada video berikutnya.